Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan saat ini kita masih diberi kesempatan untuk rahmat dan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, terutama selaku ASN. Tentu kita melaksanakan tugas walaupun melalui secara WFH ya, work from home. Apa Tanah Datar sudah WFH juga, Pak Febi? Sebagian OPD sudah, Pak. Sebagian sudah ya, kami di provinsi sudah menerapkan pola kerja WFH. Kemudian salawat beriring salam. Tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini adalah asistensi penerapan SPM Kabupaten Tanah Datar dengan tim penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini kami dari tim sudah banyak yang hadir, ada dari Dinsos, ada dari Dinkes, ada dari Dinas Pendidikan, Perkim, eh, Pak Pedro dari BPKAD, juga yang lain-lain mungkin menyusul. Tadi Bapak saya sudah juga kontak dengan Bapeda, beliau nanti menyusul karena ada Zoom juga dalam kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan juga. Bapak Ibu, peserta rapat asistensi SPM Kabupaten Tanah Datar, eh, sebelum kita mulai diskusi ini, kita minta dari eh, Kabak Pem Tanah Datar untuk menyampaikan apa yang perlu kita didiskusikan dalam forum Rundiang SPM ini sebelum kita membahas secara teknis. Pada Kabak Pem Kabupaten Tanah Datar dipersilakan waktu dan layar. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Pak Ibu, aku juga hari ini narasumber untuk dari tim SPM Provinsi Sumatera Barat yang kami menyampaikan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk acara kita pada pagi hari ini, walaupun seperti yang disampaikan tadi Pak Tom, walaupun dalam work from home WFH, baik dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar maupun pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kita dapat melaksanakan tugas kita selaku ASN yang pagi ini untuk SPM khususnya. Tentu selanjutnya yang kami banggakan juga eh, seluruh OPD membantu kami hari ini di Tanah Datar, OPD-OPD di tim selaku tim SPM Provinsi Sumatera Barat, dan yang kami hormati juga seluruh eh, kepala OPD atau yang mewakili atau pejabat pengampu SPM dari masing-masing OPD se-Kabupaten Tanah Datar. Eh, Tentu kita yang pertama kali bersyukur kepada Allah SWT yang di tengah padatnya agenda dan WFH kita masih bisa duduk bersama di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat beri salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sangat mengapresiasi sekali dalam kegiatan eh, pada hari ini dengan inisiatif melakukan secara Zoom, tentu dengan kehadiran kita semua dan OPD pengampu SPM yang ada di Tanah Datar hari ini, tentu yang bertugas mengelola SPM ini menjadi perhatian kita bersama. Bapak dan Ibu, tentu
sebelum nanti disampaikan oleh eh, tim asistensi dari provinsi, eh, pertemuan kita pagi ini sebenarnya tentu bentuk kegiatan kita yang terutama dalam penyamaan frekuensi, karena kita tahu bahwanya standar pelayanan minimal bukan kita sadari bukan hanya untuk rutinitas pelaporan, tapi tentu ada tanggung jawab kita, tanggung jawab besar untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat dan berkualitas. Sengaja pada pagi hari ini kita alhamdulillah menghadirkan tim provinsi, dibina oleh tim provinsi sebagai narasumber agar kita bisa berkonsultasi langsung terhadap kendala dan hambatan yang dialami mungkin di tahun 2025. Tentu kita berharap juga forum diskusi ini menjadi ruang terbuka terhadap kendala-kendala di lapangan, baik sinkronisasi data, masalah teknis, atau kesulitan-kesulitan dalam menentukan indikator. Tolong kita nanti proaktif dalam mungkin diberi kesempatan dalam tanya jawab. Jangan sampai ada kendala yang eh, ada kita tidak kita pertanyakan sehingga nanti tentu menghambat pelaporan kita secara keseluruhan. Eh, Harapan kita tentu kepada pengampu SPM di OPD manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Kita berharap seperti evaluasi kita di 2025, capaian SPM kita di 95%, untuk kita berharapkan lebih meningkat dengan evaluasi kenapa hal ini bisa terjadi dan kita harapkan tentu tidak terjadi lagi di tahun 2026. Kita juga ingin laporan SPM tepat waktu, akurat dan mencerminkan kemajuan nyata dari kerja kerja keras dari OPD masing-masing. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Banyak kata yang kurang, kami mohon maaf, itu datangnya dari kami pribadi. Dan sekali lagi kami menyampaikan eh, terima kasih banyak atas tim asistensi provinsi dapat memberikan meluangkan waktu untuk tanah datar dalam melaksanakan hal kegiatan Zoom kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru, Kabak Pem, Kabak Pem Kabupaten Tanah Datar. Terima kasih Pak atas arahannya. Eh, Kami juga menyampaikan permintaan maaf dari pimpinan kami, salah satunya Kabak Oda, karena beliau tidak berkesempatan bergabung dengan kita pada rapat kali ini karena mengikuti kegiatan yang lain juga. Jadi mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Terima kasih Pak Kabak. Memang seperti yang disampaikan Pak Kabak tadi, memang itu. Jadi kita hanya jangan bagus di pelaporan, tapi bagaimana penerapan SPM itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana SPM itu memang memang berjalan sebagaimana mestinya. Tapi meskipun begitu, walaupun SPM itu tidak dilaksanakan maksimal, pelaporannya kalau kurang maksimal juga akan mempengaruhi dari kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Ini juga Pak Kabid di Dukcapil juga sudah bergabung sama kita. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu pengampu SPM dapat berdiskusi langsung dengan tim pengampu juga dari Provinsi Sumatera Barat. Mungkin kita mulai dulu dengan gambaran capaian pelaporan SPM tahun 2025 sebagaimana diskusi kami dengan Pak Febi kemarin beberapa waktu yang lalu itu mohon di ini mengenai gambaran capaian SPM tahun 2025. Izin saya share screen ya Bapak Ibu ya. Saya kelihatan di layar Bapak Ibu. Sama. Bisa ya Pak ya. Dari berdasarkan pelaporan SPM
Kabupaten Tanah Datar itu dengan indeks pencapaian 95,52%. Dengan rincian pendidikan sudah 100%, kesehatan 87,48%, kemudian pekerjaan umum 97,8, perumahan rakyat 91,3, kemudian tertib 96,5 dan sosial sudah 100%. Jadi artinya ini secara ini belum maksimal, tapi bagaimana nanti kita diskusikan apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaporan ESPM. Kemudian kalau kita lihat dari realisasi anggaran juga masih banyak yang masih belum maksimal. Eh, pendidikan baru 50%,6, kemudian kesehatan 58,4, eh, pekerjaan umum sudah maksimal ini hampir 100%, kemudian perumahan rakyat 60, tertib 81,8 dan sosial 77,3%. Jadi kalau kita lihat rinciannya masing-masing, itu dari pendidikan secara capaian sudah maksimal 100%, cuma dari realisasi anggaran ini masih cukup rendah. Ini kita minta nanti apa kendala-kendala yang dihadapi oleh OPD pengampu pendidikan, di mana kendala-kendala realisasi anggaran ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Izin Bapak Ibu, ada yang Baju bocor? baru aja dah. Baju kita keluar Izin lagi Bapak di Ibu. window. Berarti kamu ganti ya. Bu, Rick ya mana guys? Ah, Bu, iya enggak mau pakai itu kompor. Kamu ada Mohon maaf ada Bapak kamu Ibu. sekarang tuh. Dia ini bukan sepele, bukan orang-orang Bapak bono. Ibu, Sedang. mohon di unmute ya. Jadi untuk pendidikan ini masih sangat rendah sekali. Susu kadang masuk lagi kan, Mak. Bapak Ibu, mohon bagi yang ini di unmute dulu mikrofonnya. Kemudian dari kesehatan kita lihat itu dari sisi capaian ini kalau untuk kesehatan dengan pendidikan ini memang untuk kesehatan ini cukup rendah ini capaiannya 80%. Kalau berdasarkan di LPPD itu sudah termasuk dalam zona yang tidak apa namanya zona merah. Karena untuk pendidikan dan kesehatan itu harus maksimal. Karena target-target yang sudah ditetapkan itu sudah berdasarkan dari target-target yang diberikan oleh kementerian. Itu. Kemudian di pekerjaan umum ini sudah 97. Ini sudah lumayan. Nanti bagaimana nanti di tahun ini, tahun 2026 ini bisa mencapai 100%. Selanjutnya untuk perumahan rakyat itu juga sudah baru 91. Nah, ini menjadi perhatian juga karena di perumahan rakyat itu tuh kegiatannya berada di pasca bencana. Mana pada tahun 2025 kemarin itu di Sumatera Barat termasuk juga Tanah Datar yang banyak terdampak dari korban akibat bencana hidrometeorologi kemarin. Jadi ini mungkin kita dapat diskusi bersama-sama nanti dengan OPD Pengampu di provinsi juga bagaimana nanti penanganan relokasi rumah, rehabilitasi segala macamnya nanti kita diskusikan secara teknis dengan OPD teknis. Kemudian di Trantibum ini sudah agak lumayan 96,5%. Untuk di bidang sosial ini sudah maksimal, sudah 100%. Jadi artinya dengan gambaran seperti ini, mudah-mudahan tahun 2026 penerapan SPM di Kabupaten Tanah Datar dapat dicapai dengan maksimal 100%. Mungkin kira-kira itu dulu untuk pengantar diskusi kita. Selanjutnya mungkin kita minta satu-satu dari Dinas Pendidikan Kabupaten
Tanah Datar untuk menyampaikan kendala-kendala atau apa yang dihadapi dalam eh, pelaporan ESPM tahun 2025. Silakan Bapak Ibu dari Kabupaten Dinas Pendidikan Tanah Datar menyampaikan apa permasalahan yang dihadapi. Halo, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar hadir. Halo, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Makasih Pak, kami hadir. Ya, silakan Pak. Apa kendala dari yang dihadapi dalam pelaporan SPM bidang pendidikan di tahun 2025? Capaian satu dibagi di target dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar ingin menyampaikan tentang kendala yang kami dapat untuk triwulan 1 untuk standar pelayanan minimal kita. Untuk capaian kami, untuk triwulan 1 sebesar 24,84%. Kendala pelaporan kan untuk dari 1 target dibagi 4 sesuai dengan arahan provinsi. Untuk pelaporan kami ini targetnya kan 483%, yang mana target tersebut kita bagi 4 sesuai dengan triwulan 1, 2, 3, dan 4. Itu dari arahan dari provinsi. Maka capaian kami untuk triwulan 1 ini hanya 24,84%, dengan kendalanya Untuk anggaran Pak. Mungkin untuk tambahan, ini langsung pada admin kami untuk menambahkan untuk SPM tahun 2026 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu, Bapak, yang kami minta dulu kendala dalam pelaporan SPM tahun 2025. Dari sisi capaian, memang pendidikan itu dengan 25,5 capaian sudah 100%. Yang 2025 Ibu, pelaporan 2025. Sementara untuk realisasi anggaran itu masih rendah. Itu kendalanya di mana? Silakan di ini. Nanti baru kita lanjut ke 2026. Untuk 2025 dulu Ibu. Biar kita nanti gambarannya dapat kita minta juga di Dinas Pendidikan Provinsi. Oke, silakan Ibu. Capaian realisasi keuangan 2025 rendah. Ada beberapa kendala Pak, yaitu ada subkegiatan program penyelesaian program yang tidak terlaksana di tahun 2025. Di antaranya ada kegiatan pendampingan makan bergizi gratis yang dianggarkan di kegiatan pendukung SPM, tapi kegiatan tersebut tidak terlaksana, yang anggarannya cukup besar Pak, gitu. Kemudian ada beberapa subkegiatan program prioritas yang tidak dilaksanakan, lainnya beberapa kegiatan fisik. Karena sumber dana dari subkegiatan tersebut adalah DAU Irmak, jadi di perubahan pagu anggarannya tidak bisa dipindahkan ke subkegiatan lain. Itu penyebab kendala tidak terlaksananya anggaran pendukung SPM 100% Pak. Jadi anggaran kami terlaksana sekitar 50%-an kemarin Pak.
Baik, terima kasih Ibu dari Dinas Pendidikan Tanah Datar. Kita minta tanggapan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Pak Ari, sudah bergabung Ya Pak Tom, dari hadir Pak Tom. Dinas. Ya, silakan Pak Ari, waktu dan layar kami persilakan untuk menanggapi kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam penerapan SPM bidang pendidikan terkait realisasi anggaran itu masih rendah. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Datamin wassalawat dan penghargaan, kata-kata penghargaan kita tumpangkan ke pembicara sebelumnya. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya dari ARI, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Baik, untuk capaian SPM pendidikan di Kabupaten Tanah Datar tahun 2025, ini kita lihat memang di anggaran kalau ininya ya Bu ya, kaitannya antara laporan capaian realisasinya yang 100% dan realisasi anggaran yang 50% ini nanti takutnya di pelaporan tuh ada seperti bias gitu. Jadi kalau bisa nanti diusahakan pas tahun 2026 pelaporan realisasi anggarannya juga disesuaikan. Karena tadi kalau saya cek itu untuk anggaran tahun 2025-nya ada beberapa sub kegiatan SPM yang anggarannya memang belum dianggarkan, dialokasikan untuk sub kegiatan tersebut. Mungkin bisa ditutup mungkin, Bu. Jadi nanti ada opsi tutup sub kegiatan tersebut agar nanti tidak dihitung sebagai eh, jadi membebani nanti di rata-rata realisasinya gitu. Nah, jadi nanti di 2026 kalau seandainya memang sub kegiatan tersebut belum ada bisa dianggarkan untuk sub kegiatan SPM-nya, mungkin nanti bisa ditutup dulu sub kegiatan tersebut. Nanti kalau seandainya di pergeseran atau di perubahan, mungkin bisa dibuka lagi sub kegiatannya kalau seandainya memang ada anggaran yang dialokasikan untuk sub kegiatan tersebut. Selanjutnya mungkin kita cek juga Pak Tom terkait upload dari tahapan penerapan SPM juga untuk kabupaten kota karena memang selain mengisi tabel realisasi capaian juga anggaran juga ada tahapan penerapan gitu. Jadi nanti jangan sampai lupa juga untuk mengisi tahapan penerapan Excel-nya diupload juga di sistem. Ini nanti kita lihat memang di SPM Bangda sendiri aplikasinya memang tiap tahun ada perubahan ya Pak Tom ya. Jadi memang minta nanti untuk SKPD pengampu SPM mungkin bisa apa eh, bisa continue mencek apakah itu nanti per TW atau per tiap bulan aplikasi SPM-nya. Karena takutnya nanti memang ada kemarin ditemukan SKPD pengampu sudah mengisi tapi ternyata hilang gitu kan. Nah, mungkin bisa diisi kembali karena kemarin di Disdik Provinsi juga mencek bahwa memang ada kemarin yang udah kita isi jadi nol kembali gitu. Mungkin itu aja yang mungkin yang bisa sampaikan dari Disdik Provinsi Pak Tom. Terima kasih Tambah Pak Ari. Hmm, mungkin Terima kasih atas penjelasan. Ya, silakan lanjut. Masih ada Pak Ari? masih satu Pak Tom, Silakan, silakan. renaksi. Untuk Hmm. renaksi pastikan juga sesuai dengan RPJMD SKPD pengampu. Terus nanti seandainya memang di di realisasi per tahunnya itu melebihi target yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen, mungkin nanti akan ada opsi perubahan SK target ya Pak Tom ya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya memang realisasi per tahunnya itu melebihi target, jadi kan nanti target tahun yang sudah ada di renaksi di RPJMD bisa diupdate kembali dengan menggunakan SK perubahan target tersebut. Kita sesuaikan lagi dengan surat Mendikdasmen yang dikeluarkan tiap tahun ya Bu ya. Tuh Bu. Ini nanti kalau misalnya memang dibutuhkan nanti kita siap nanti mendampingi juga untuk eh, baik itu pelaporannya atau tahapan penerapan SPM-nya. Baik Pak Tom, kini itu aja bisa disampaikan Pak Tom. Ya Bu. Terima kasih Pak Ari atas penjelasannya dari
atau tanggapannya atas kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar terhadap pelaporan di tahun 2000. Selanjutnya mungkin kita minta dari Pak Pedro. Kira-kira apa nih Pak Pedro dari keuangannya? Nanti dampaknya ke IPKD juga nanti bagaimana? Silakan Pak Pedro, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Pak Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan kami tumpangkan kepada pembicara terdahulu. Eh, Terkait dengan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Tanah Datar ini ada beberapa catatannya Pak Tom. Pertama, untuk 2026 ini alokasi anggarannya sebenarnya cukup kecil, yaitu 2,70% dari total anggaran untuk bidang pendidikan. Untuk itu mungkin ke depannya bisa ditingkatkan lagi, itu catatan pertama. Yang kedua, karena ini sudah kecil, yang kedua sudahlah kecil, ada beberapa alokasi yang ternyata anggarannya dialokasikan untuk belanja penunjang. Misalnya kami temukan kemarin itu di evaluasi APBD, ini terkait dengan subkegiatan seperti pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan sekolah dasar dan pada satuan sekolah menengah pertama yang belanja penunjangnya seperti kedua-duanya untuk belanja jasa penyelenggaraan acara itu lebih dari 80%. Jadi karena sekarang APBD-nya sudah ditetapkan, kalau misalnya memang kegiatan penyelenggaraan acaranya itu ditaruh di TW3 ataupun TW4, nanti mungkin bisa dievaluasi kembali pengalokasian belanja penunjang tersebut. Karena kalau penyelenggaraan acara berarti kan biasanya itu untuk sewa hotel dan segala macamnya kalau tidak salah, itu rincian belanjanya. Jadi mungkin bisa karena terkait dengan pengembangan karir, mungkin apa belanja pokok yang lebih urgent dibandingkan penyelenggaraan acara. Itu untuk apa namanya, alokasi rincian belanja. Yang berikutnya untuk akhir nanti yaitu adalah, ini kan sudah kecil nih Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar alokasi anggarannya untuk SPM. Kami berharap alokasi yang kecil ini kalau dibandingkan total alokasi anggaran untuk bidang pendidikan di Kabupaten Tanah Datar, jangan sampai nanti realisasi anggarannya juga kecil, karena tadi kami terlewat melihat berapa alokasi anggaran di 2025, tapi kami berharap kalaupun di 2025-nya tinggi, jangan sampai drop di tahun 2026 ini. Kalau bisa di atas 95%. Jadi sehingga nanti karena ini SPM terkait dengan pelayanan yang langsung ke masyarakat, seharusnya juga bisa dioptimalkan alokasi anggaran yang sudah ada. Mungkin dari kami itu Pak Tam, mungkin Pak Af bisa ada tambahan lain. Terima Assalamualaikum kasih Pak warahmatullahi Pedro. Mungkin Pak Auf sudah bergabung bersama kami, bersama kita di sini. Silakan Pak Auf tanggapannya terhadap realisasi SPM bidang pendidikan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 itu masih cukup rendah itu Pak Auf. Bagaimana tanggapannya Pak Auf? Silakan Pak Auf. Baik, terima kasih Pak Tom, Pak Pedro. Izin terlambat tadi bergabung. Untuk Tanah Datar, harapan kita karena 2025 itu sudah selesai ya dilaksanakan, itu kita berharap perbaikannya di 2026 ini mungkin lebih baik lagi. Apalagi setelah ada mendapatkan TKD tambahan, harapannya penggunaan TKD tambahan yang untuk bencana itu diprioritaskan juga untuk penanganan bencana yang menyangkut SPM. Apakah ada sarana-prasarana di pendidikan ataupun di eh, irigasi air minum yang terkena bencana, harapan kita itu diprioritaskan sehingga lebih baik daripada tahun kemarin.
Eh, Kemudian laporan relasi SPM ini kan juga nanti akan dilaporkan saat pertanggungjawaban APBD. Ada dokumen bagaimana realisasi kegiatan yang menunjang SPM di tahun 2025. Nanti mohon ibu-ibu, bapak-bapak di SKPD teknis terkait membantu kawan-kawan di bidang akuntansi di Badan Keuangannya menyiapkan data untuk eh, kelengkapan dokumen untuk evaluasi pertanggungjawaban APBD khususnya terkait SPM. Mungkin itu tambahan kami karena kami agak terlambat juga Pak Tom kalau ada hal-hal yang kami sampaikan mengulang apa yang disampaikan Pedro dan kawan-kawan yang lain kami mohon maaf. Kami cukupkan sementara Pak Tom. Terima kasih Pak A atas tanggapannya. Mudah-mudahan ini jadi catatan bagi Bapak Ibu di Dinas Pendidikan nanti kalau atau masih ada mau yang didiskusikan dengan tim provinsi dari Dinas Pendidikan? Ya Pak, baik Pak, terima Ya. kasih atas masukan dari para narasumber provinsi Pak. Ada beberapa yang masih kami diskusikan lagi, yaitu kami tanyakan kepada Bapak Dinas Pendidikan Provinsi ya Pak Ari, terkait kegiatan yang tidak terlaksana atau tidak ada anggarannya ditutup gitu. Maksudnya untuk 2026 yang ditutup itu yang tidak ada anggarannya sama sekali atau yang tidak terrealisasi. Bagaimana Pak Ari? Kalau yang tahun 2025 ada anggarannya tapi tidak terlaksana kan tidak kami tutup. Kalau 2026 ini yang tidak ada anggaran saja ditutup atau yang tidak terlaksana gitu Pak. Kemudian untuk Kalau di lanjut aja Bu. ya untuk Bapak Pedro dari BPKD anggaran 2026 memang kecil dari anggaran 2025. Suaranya udah mute Bu. tuh. Ya, buka dulu suaranya Bu. Termuat ya. Yang untuk Bapak Pedro yang di BPKD anggaran 2025 besar daripada 2026. Jadi 2026 itu karena tidak adanya anggaran pendampingan MBG. Jadi 2025 yang membengkak itu anggaran pendampingan MBG ya Pak. Jadi 2026 tentang kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan. Maksud dari rekening belanjanya penyelenggara acara itu adalah belanja diklat bakal calon kepala sekolah BCKS yang harus dianggarkan di tahun 2026. Jadi kegiatan BCKS itu ditampung pada kegiatan pengembangan karir. Kegiatan pengembangan karir ini adalah kegiatan pendukung SPM gitu Pak. Silakan Bro, Pak Heri, menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Ibu dari Dinas Pendidikan. Ya Pak, untuk sementara itu loh Pak. Pak Ari, tanggapannya silakan. Ya Pak Tom. Ya Bu, untuk 2026 yang ditutup subkegiatannya nanti yang belum ada anggarannya aja Bu. Jadi nanti opsi tutup tuh nanti bisa masih ada opsinya untuk membuka kembali. Nanti kalau seandainya subkegiatan tersebut bisa diisi di pergeseran atau di perubahan, nanti silakan dibuka kembali gitu Bu. Jadi nanti subkegiatan tuh memberatkan jadi bobot realisasinya. Jadi kalau seandainya subkegiatan tersebut memang tidak terrealisasi, biarkan aja Bu, tetap aja dibuka. Yang kita tutup yang belum ada anggarannya aja dulu. Terus tambahan lagi Bu, coba cek kembali di aplikasi SPM Bangda tersebut untuk subkegiatan yang prioritas SPM-nya. Jadi kemarin Disdik yang untuk provinsi itu ada subkegiatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sama rehab utilitas. Itu enggak masuk dia di aplikasi SPM Bangda. Jadi kalau seandainya memang enggak masuk di sana Bu, cek kembali di surat Mendikdasmen itu kan ada cantolan nih subkegiatan prioritas untuk SPM. Kalau seandainya ada di dalam surat Mendikdasmen subkegiatannya sementara di aplikasi SPM-nya enggak ada, itu ada opsi di paling bawah itu untuk menambah subkegiatan yang enggak ada gitu kan.
Jadi coba ditambah Bu. Jadi nanti untuk Kabupaten Tanah Datar yang bidang pendidikannya bisa di tagging lebih besar lagi anggarannya untuk SPM gitu kan. Mungkin itu Bu tambahannya. Pak Ari, Ya. biar dicek kembali laporan Embangdanya, Pak. Iya, Makasih, Pak. coba cek yang surat apa Bu, surat Mendikdasmen kan kegiatan prioritas untuk kabupaten kota ini beda nih sama provinsi kan. Ya, Pak. Coba dicek kembali. Kemudian kita belum sempat cek semua untuk yang subkegiatan kabupaten kota, apakah ada di aplikasi atau enggak gitu kan. Tapi kalau untuk provinsi memang yang dua tadi itu Bu, pembangunan sama rehab utilitas tuh kita tambahkan. Jadi lumayan lah tuh nambah lagi kan tagging kegiatan subkegiatan SPM-nya. Tapi Pak Ari di pelaporan memang ada beberapa subkegiatan yang tidak tersedia di aplikasi, kami tambahkan di bawahnya, Pak. Ya Bu, tambahkan sih Bu. Jadi bisa dihitung sebagai apa? Coba cek Ya, kembali gitu Bu. Ya, baik. Baik Pak Ari, makasih Pak Ari. Ya Bu, ya. Jadi, terima kasih Pak Ari. Selanjutnya mungkin Pak Pedro mengenai tanggapan dari Ibu dari Dinas Pendidikan. Silakan Pak Pedro. Baik, Pak Tom. Kami klarifikasi lagi ya. Yang kami maksud adalah bukan perbandingan dengan tahun kemarin. Yang kami maksud adalah alokasi anggaran yang kecil ini adalah anggaran yang ada sekarang itu dibandingkan dengan total anggaran untuk bidang pendidikan baru 2,70%. Itu yang kami highlight, bukan dengan tahun kemarin mau dia naik atau tidak, tapi yang jelas di tahun ini apalagi dengan TKD berkurang itu tentu kita harus berpikir untuk mengoptimalkan. Itu pertama soal persentase alokasi anggaran. Yang kedua yang kami maksud dengan belanja penunjang tadi, setahu kami, seingat kami nih Bu ya, karena kami datanya ada di kantor, rincian belanja untuk belanja penyelenggaraan acara itu, kalau tidak salah salah satunya adalah untuk sewa hotel kalau tidak salah. Dengan semangat efisiensi sekarang dan pengurangan TKD yang nauzubillah min zalik ini Bu, ini kan bisa provinsi saja sekarang sudah 3 tahun kalau tidak salah, 2024, 25, 26 dilarang untuk penyelenggaraan acara di hotel. Itu maksud kami Bu. Jadi dengan pengurangan TKD yang sudah sangat besar ini, jadi mungkin seperti yang disampaikan Pak Af tadi, bisa jadi nanti penyelenggaraan acara hotel ini nanti dialokasikan ke saya rasa di Kabupaten Tanah Datar punya ruang-ruangan yang mungkin misalnya di diklatnya, di BKP SDM-nya ataupun di Dinas Pendidikan sendiri yang terdapat banyak aula, mungkin dioptimalkan di situ. Jadi sisa efisiensi dari alokasi anggaran tadi tersebut bisa misalnya dibelikan ke misalnya peralatan sekolah, atau saya lupa detail apanya karena Dinas Pendidikan SPM bidang pendidikan ini cukup banyak sama dengan kesehatan. Saya lupa detail kegiatan mana yang akan menunjang itu, tapi kalau tidak salah untuk misalnya untuk perlengkapan peralatan pendidikan yang mungkin lebih lebih diperlukan untuk langsung ke masyarakat, itu terkait alokasi anggaran. Yang ketiga, kami mengingatkan kembali karena ini baru triwulan 1 memasuk akhir triwulan 2 bulan depan, yang mungkin cuma tinggal seminggu lagi nih bulan Mei ini, kami mewanti-wanti untuk karena terjadi realisasi anggaran yang cukup kecil juga ternyata di 2025, agar jangan di akhir-akhir tahun nanti realisasi anggarannya, kecuali untuk mungkin juknis yang belum turun dari pusat misalnya, itu mungkin boleh. Tapi kalau misalnya yang tidak melewati juknis, yang menunggu juknis dari Kemdikdaksmen, itu sebaiknya segera direalisasikan anggarannya. Mungkin itu dari kami, Pak Tom, Ibu. Oke, Pak Pedro, atas ini. Jadi artinya begini Bu, ini kalau dilihat dari realisasi anggaran tahun 2025 itu karena tidak ketepatan sasarannya dalam penganggarannya atau bagaimananya.
seperti pendamping MBG itu apakah memang fokus untuk SPPM non SPM sehingga itu tidak terrealisasi dan mengakibatkan realisasi anggaran SPM itu menjadi rendah. Jadi itu jadi catatannya Ibu ya terhadap untuk tahun 2026 dan kemungkinan kalau itu masih terjadi, kemungkinan target itu atau anggaran itu masih bisa dilakukan perubahan di target perubahan dan dimasukkan di renja perubahan tahun 2026. Sementara untuk bidang pendidikan itu dulu kita bergerak ke bidang kesehatan. Dinas Kesehatan ada? Halo, Ibu Bapak dari Dinas Kesehatan. Silakan Ibu Bapak yang dari Dinas Kesehatan menanggapi terhadap capaian SPM tahun 2025 yang mana dengan capaian masih 87,48 sementara untuk realisasi anggaran masih sekitar di 50-an sekian. Silakan Bapak atau Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar menanggapi. Halo Pak Febi, ada dari Dinas Kesehatan? Ada, Pak. Silakan, silakan. Mohon izin Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan untuk dapat menanggapi terkait dengan capaian tahun 2025. Kalau belum ini mengingat waktu kita ada dari Dinas Kesehatan? Baik, Bapak. Ini Ya, kita silakan dari Ibu. ini dari perencana Dinas Kesehatan, Pak. Kebetulan kita memang untuk kesehatan capaian SPM-nya di angka 87,48% ya, Pak ya. Secara umum kita bisa jawab. Kebetulan misalnya ada salah satu dari indikator SPM-nya, Pak, itu seperti capaian balita misalnya, Pak. Memang ya ada ke kekeliruan Pak waktu itu dalam penetapan targetnya Pak. Jadi karena target terlalu tinggi sedangkan capaiannya akhirnya menjadi rendah karena salah menetapkan target Pak. Untuk selanjutnya mungkin kita sudah di sini sudah ada yang perwakilan dari indikator SPM-nya Pak dari bidang Kesmas sama bidang P2P. Mungkin bisa dilanjutkan dari itunya Bapak Ibu Nurhasna dari bagian Kesmas Pak. Silakan Bu Nurhasna. Silakan dilanjut Ibu. Dari Dinkes, ada lagi yang menanggapi? Atau mungkin bisa Ibu Osni Nelly dari bidang P2P-nya dulu, Pak. Ya, Silakan Bu silakan, Os. silakan. Cepat aja Bu, kita banyak lagi ini urusannya belum lagi 2026, belum lagi renaksi segala macam. Baik, Mohon Pak. Baik, Pak. ini waktunya. Baik Pak, ini kedengaran Pak suara saya Pak. Jelas, silakan Bu. Terima kasih Pak, ini saya dari bidang Kesmas, kebetulan di seksi Kesga dan Gizi, salah satu indikator SPM yang balita tadi Pak. Jadi karena penetapan sasaran kemarin itu memang kita sudah koordinasi dengan Gen Perencanaan, memang ada kesalahan Pak. Jadi sebenarnya untuk indikator itulah yang menjadi sasaran itulah jumlah dari anak balita. Jadi yang kita masukkan kemarin itu jadi jumlah dari balita yang berusia 0 sampai 59 bulan Pak. Harusnya yang kita masukkan waktu itu usia 12 bulan sampai 59 itu dari indikator definisi operasional dari indikator programnya. Akhirnya maka rendah capaian kami karena pembaginya itu terlampau banyak Pak. Itu
itu kemarin akhirnya capaian kita tidak tercapai untuk indikator pelayanan kesehatan balita sesuai dengan standar. Itu mungkin Pak dari kami, dari program dan yang untuk 2026 kita sudah dudukkan dengan perencanaan. Kalau targetnya itu adalah anak balita yang berusia 12 bulan sampai 59 bulan. Itu dari kami Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih dulu Ibu. Jadi yang capaian yang rendah itu tuh tidak hanya di balita saja tadi Bu. Kami melihat di pelaporan itu ada hipertensi, usia produktif itu juga masih rendah, sangat rendah 50-60-an. Itu untuk urusan kesehatan itu tidak boleh sama sekali. Iya. Meskipun secara keseluruhan pencapaian SPM itu harus dicapai 100%. Apalagi untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Itu tuh wanti-wantinya sudah jelas dari kementeriannya. Mungkin kita minta tanggapan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Silakan Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi. Ada yang bergabung? Oke, baik. Baik, izin Pak, saya dari Dinkes Provinsi Sumatera Barat, dari bagian Kesga Gizi, saya Rahmi dari Dinkes. Izin Pak, dari capaian program yang disampaikan oleh teman-teman di Puskesmas Tanah Datar, berarti ada kesalahan dari denominator pembagi untuk target yang telah ditentukan. Sebagaimana diketahui bahwa 12 indikator SPM kesehatan ini memang 100% di daerah ya Pak ya. Nah, mungkin ini hanya sebagai masukan saja Pak dari kami dari Dinas Kesehatan bahwa kita tidak terlepas dari ketentuan dalam menuangkan SPM ini kita tidak boleh keluar dari Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 6 tahun 2024. Ada 12 indikator yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Yang harus teman-teman mungkin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota kita menentukan target maupun capaian itu ada mutu pelayanan dasar yang harus dipenuhi. Ada 3 indikator di sana Pak. Yang pertama itu standar jumlah dan kualitas barang atau jasa setiap dari indikator. Kemudian standar jumlah dan kualitas SDM kita, apakah memang SDM kita cukup? Kemudian yang ketiga itu kalau dari yang disampaikan oleh Ibu dari Tanah Datar bahwa di petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar itu mungkin barangkali yang kita ada yang lost control saat itu Pak. Mungkin kalau kembali kita ke 3 mutu itu untuk pencapaian SPM itu dituangkan di dalam pertama itu pemenuhan jumlah standar kualitas itu terpenuhi tidak dari masing-masing item SPM itu terpenuhi tidak, apa yang harus kita butuhkan di sana, apakah itu barang, kemudian jumlah sasaran itu fungsinya apa. Kemudian dari standar jumlah kualitas personil SDM-nya kita cukup tidak untuk untuk pencapaian SPM itu di masing-masing Puskesmas. Kemudian yang ketiga, petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar tersebut. Misalnya pelayanan kesehatan ibu hamil itu apa sih petunjuk teknisnya dari pernyataan standarnya, dari pengertiannya, kemudian dari mekanisme pelaksanaannya. Mungkin dari 12 indikator itu 3 yang harus dipenuhi Pak. Mungkin demikian itu Pak masukan kami dari Dinkes Provinsi sehingga SPM teman-teman nanti mudah-mudahan tercapai terutama sekali yang menyangkut 12 indikator yang disampaikan oleh dari Kesmas tadi itu untuk pencapaian balita dan juga dari P2M untuk hipertensi dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi. Itu mungkin jadi catatan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Kedepannya ini menjadi perhatian dalam perencanaan, bahkan dalam penetapan anggaran, kira-kira seperti itu. Mungkin dari BPKD untuk tanggapan terhadap realisasi anggaran di tahun 2025, Pak Pedro atau Pak Af, silakan. Assalamualaikum Pak Tom. Izin Pak Af, catatan kami hampir sama dengan yang SPM bidang pendidikan tadi untuk SPM bidang kesehatan ini. Pertama terkait dengan persentase alokasi anggaran, perbandingan alokasi anggaran
SPM untuk SPM bidang kesehatan dengan total alokasi belanja bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Datar itu ini lebih rendah lagi kalau kalau dilihat kalau tadi di SPM Pendidikan 2,70 dibandingkan total alokasi anggaran bidang pendidikan, sedangkan untuk SPM bidang kesehatan ini hanya 1,01. Ini mungkin jadi catatan untuk kedepannya Bapak Ibu di dinas kesehatan maupun di karena dinas yang membagi nanti alokasi anggarannya, berarti untuk Bapak Ibu di dinas kesehatan ini cukup kecil sebenarnya Bapak Ibu. Yang kedua sama sebenarnya dengan dinas pendidikan di bidang pendidikan tadi, sudahlah kecil anggarannya, belanjanya juga menurut kami dari BPKD ini juga belum tepat nih pengalokasian rencana anggarannya. Untungnya kami belum mengetatkan sampai rincian belanja ini Bapak Ibu, tapi mungkin dengan adanya kondisi seperti saat ini yang pengurangan TKD untuk daerah-daerah cukup besar dan nanti 2027 ada kewajiban apa namanya mandatory spending kita 30% belanja pegawai, nanti mungkin 2027 untuk evaluasi mungkin kami lebih perketatkan ini. Jadi kami beri contoh untuk SPM bidang pendidikan ini terkait dengan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat itu 30,67%-nya untuk perjalanan dinas paket meeting dalam kota. Kalaulah ini cuma perjalanan dinas, itu kami masih bisa secara logikanya masih masuk. Tapi kalau perjalanan dinas paket meeting, berarti kan ini untuk paket meeting nih perjalanan dinasnya. Nah, itu secara logikanya tidak masuk dengan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Bapak Ibu. Karena apa? Apa hubungannya dengan pelayanannya sendiri gitu. Jadi belanja penunjangnya sudah sangat besar. Jadi sudahlah alokasi SPM-nya cuma 1,01%. Ketika dapat anggaran, dialokasikan lagi dengan rincian belanja yang kurang tepat. Ini mungkin jadi catatan ke depannya, baik nanti untuk perubahan APBD 2026 maupun untuk 2007, terutama 2027 lah, karena ada di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah itu mandos yang harus dipenuhi, walaupun sekarang katanya akan ada diskresi lagi dari pemerintah pusat, tapi kemungkinan untuk hal-hal yang seperti ini mungkin kami akan lebih ketat untuk evaluasinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon maaf tadi Pak Tom kami tidak terlewat tadi berapa persentase realisasi 2025. Kami hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu, sekarang kita hampir masuk ke bulan final TW2. Harap nanti sudah dengan alokasi anggaran yang sudah minim ini, harap dioptimalkan nanti belanjanya sehingga realisasinya bisa 90-95% di akhir tahun nanti. Mungkin dari kami itu Pak Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pedro atas tanggapannya. Tadi memang dari sisi capaian baru 87%. Kemudian terhadap realisasi anggaran ini masih rendah di bawah 60%. Ini ada beberapa catatan dari Pak Pedro. Ini mohon jadi perhatian Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar ke depannya atau untuk pelaksanaan tahun 2026 ini bisa kita sesuaikan lagi, kita rasionalisasikan lagi di perubahan target dan di perubahan range APD. Kira-kira begitu. Kita lanjut dulu ke urusan pekerjaan umum. Ada dari Dinas PU, urusan air minum dan air limbah. Silakan Bapak Ibu, Bapak atau Ibu dari Dinas PU. Oh, ada Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kalau untuk urusan pekerjaan umum mungkin karena realisasi yang tidak mencapai 100% ya Pak, masih di sekitar 95% kalau nggak salah ya Pak dari 2025. Itu terjadi karena
kami mendapatkan karena di pekerjaan umum itu ada jumlah rumah dan jumlah orang gitu. Jadi kalau di realisasi akhir itu baru kami mendapatkan pasti berapa jumlah jiwa dalam satu rumah penerima manfaat itu. Jadi waktu perencanaan awal karena tidak ada jumlah pasti penerima orangnya, kami mengkonversikan satu rumah itu 4 orang gitu Pak. Jadi kami karena target kami itu 400 rumah kami kali 4 jadi 1.600 orang. Tapi pas realisasi ternyata tidak mencapai 1.600. Di situ mungkin realisasinya tidak mencapai 100% gitu Pak. Karena data pasti jumlah jiwa penerimanya itu baru kami dapatkan setelah akhir-akhir pekerjaan selesai baru kami mendapatkan BNBA pastinya gitu Pak. Kalau untuk anggaran 99% ya Pak anggaran realisasi karena itu ada kontrak dengan pihak ketiga gitu Pak. Jadi mungkin karena kontrak mungkin tidak sama dengan Pak Agudana gitu Pak. Mungkin sedikit perbedaannya di situ. Gitu Pak. Terima kasih Ibu dari Dinas PU Kabupaten Tanah Datar. Memang kalau untuk realisasi memang untuk 100% itu memang nggak sulit juga ya Pak Pedro ya, karena sisa dari kontrak segala macamnya itu gitu. Ya. Tapi kalau untuk capaian kan itu harus dicapai 100% Ibu. Ya. Kita minta dulu tanggapan dari Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Silakan. Tadi sudah bergabung Bu Weni atau Bu Nina. Halo, Dinas BMCKTR Provinsi. Sudah bergabung? Izin Pak Tom. Ya, silakan Bu. Maaf Pak, tadi agak terlambat masuknya. Berarti yang Ya. tentang capaian 2025 ya Pak? Iya, 2025. Apa nih tanggapan dari BMCKTR nih mengenai penerapan SPM bidang pekerjaan umum untuk Kabupaten Tanah Datar? Silakan Bu Weni. Kalau untuk 2000, iya Pak, terima kasih. Kalau untuk 2025, eh, kalau untuk bidang PU emang biasanya emang itu Pak kemarinnya kita emang nggak bisa 100% Pak. Kalau bidang PU anggaran untuk bidang PU tuh udah kayaknya nggak ada masalah Pak kalau yang untuk yang 2025. Cuman untuk 2026 ini aja mungkin yang kita mau tanggapi. Oke. 2026 kita, nanti ya Bu Weni ya. Iya, Kita siap, 2025 dulu. 2025 udah oke Pak untuk Tanah Datar. Oke. Mungkin perbaikan untuk lebih ininya untuk pencapaian 100% di 2026-nya. Untuk 2026 nanti kita bahas sesi nanti. Oke, kita lanjut dulu minta ke Pak untuk Pedro. 100%. Iya Pak, siap. Ya Pak Pedro, dari anggarannya bagaimana? Apakah ini sudah cukup bagus atau bagaimana? Silakan tanggapan Pak Pedro atau Pak Af. Kalau untuk PUPR mungkin tidak ada tanggapan Pak. Berarti bagus ya, karena ada tanggapan. Udah bagus kali ada tanggapan. Ya Iya, kita Pak. lanjut ke, ya, kita Kalau lanjut untuk ke, PU, silakan Bu Weni. kalau untuk PU 99% itu udah bagus, udah termasuk bagus Pak. Karena kita ada sisa kontrak juga Tapi nantinya. kita usaha 100% ya untuk capaiannya. Berarti nanti di perubahan mungkin nanti akan mungkin melakukan perubahan aja nanti biar bisa 100% ya Pak ya. Sisa kontrak, Oke, tapi itu di akhir biasanya agak susah Pak. Bukan realisasi anggaran, tapi capaian. Capaiannya. Nah, ya. Itu karena konversi tadi Pak orang ke rumah tangga tadi, makanya agak susah pasnya gitu Pak. Oke, siap. Nah, Terima kasih, kita Pak. lanjut ke bidang perumahan. Ada dari Dinas Perkim Tanah Datar. Silakan Bapak atau Ibu mengenai capaian atau realisasi anggaran di tahun 2025. Silakan, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Pak. Didengarkan Pak? Ya, dengar jelas Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nih Pak, memang saya di perumahan ini kan ini ya Pak ya, cukup baru lah gitu ya Pak ya. Jadi mungkin ada beberapa penyampaian yang mungkin nggak tepat seperti itu.
Eh, tapi dapat kami laporkan terkait dengan SPM di bidang perumahan kan kebanyakan supporting untuk rumah bencana. Jadi bisa dikatakan kalau eh, terkait dengan supporting bencana, terkait dengan perumahan yang rusak akibat bencana, itu kami sudah bisa dikatakan 100%. Walaupun sebenarnya untuk tahun 2025 itu ada beberapa rumah yang katanya belum terverifikasi, itu kan disebabkan oleh laporan juga, gitu Pak. Jadi kami mohon juga kalau memang ada beberapa perbaikan yang harus kami sampaikan ataupun kami perbaiki, kami akan coba perbaiki. Nah, terkait dengan SPM itu sendiri ya Pak ya, kami kalau di tanah datar itu kan untuk masing-masing apa subkegiatan itu memang kecil sekali Pak. Itu kan rata-rata isinya cuma eh, apa ya SPPD lah, perjalanan dinas untuk verifikasi. Cuma seperti itu. Kita belum mendekat ke apanya ke fisiknya. Walaupun di akhir tahun kami juga menganggarkan sedikit eh, apa namanya perbaikan. Cuma itu pun eh, rumah tidak layak huni. Ya, terkait dengan rumah tidak layak huni ini Pak, yang satu lagi mungkin pertanyaan untuk 2026 ya. Itu apakah memang udah masuk jadi SPM atau bagaimana? Mungkin itu untuk sementara Pak. Jadi kalau nanti seandainya ada perbaikan setidaknya untuk laporan kita di tahun 2026 kami mohon penjelasan dan untuk saran-saran mungkin kami ucapkan terima kasih. Mungkin sementara itu dulu Pak. Terima kasih Pak dari Dinas Perkim atas tanggapannya terhadap laporan tahun SPM di bidang perumahan tahun 2025. Dari Dinas Perkim Provinsi, silakan Ibu Sri. Bagaimana ini tanggapan dari pelaporan SPM bidang perumahan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025? Silakan. Waktu dan layar silakan. Terima kasih Pak Tom. Untuk 2025 mungkin secara umum tidak ada masalah. Ini seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, mungkin yang jadi kendala mungkin nanti yang perlu kita sepakati nanti mungkin 2026 aja lagi Pak Tom. Boleh bahas langsung 2026 sekaligus menjawab pertanyaan Pak Edi tadi Pak Tom? Ya, boleh singkat ya. Nanti karena sesi 2026 nanti di sesi 2 nanti. Kita evaluasi dulu di 2025. Oke, silakan. Mungkin untuk yang 2026 Pak Edi nanti kita akan sepakati nanti yang menjadi target capaian dari kabupaten kota akibat banjir yang hidrometeorologi kemarin. Insya Allah mungkin kami dari tim Perkim Provinsi akan mengundang rapat mungkin insya Allah setelah Lebaran Haji 2 Juni kita sepakati berapa target-target yang ditetapkan kabupaten kota. Nah, itu mungkin Pak Edi yang nanti dari pelaporan yang sekarang yang 2026 itu kan ada beberapa mungkin yang mesti kita sepakati dari target awal, nanti target perubahannya berapa. Oke, mungkin segitu aja Pak Tom. Oke, terima kasih Bu Sri dari Dinas Perkim Provinsi, Bapak dari Perkim. Untuk dari sisi anggaran, bagaimana tanggapannya dari Pak Pedro? Bagaimana nih dari bidang perumahan rakyat Kabupaten Tanah Datar? Dari pelaporan anggaran ini, pelaporan anggaran ini cukup rendah juga di sekitar 60-an% gitu. Silakan Pak Pedro. Iya, terima kasih Pak Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya paling nanti untuk apa namanya catatan untuk pelaksanaan 2026 saja Pak, karena 60% itu mungkin kejadiannya mungkin sama kayak Padang Pariaman ya waktu itu yang mungkin ada anggaran-anggaran yang seharusnya di drop di perubahan, misalnya kayak fasilitasi atau apa namanya penyediaan rehab untuk rumah tidak layak huni yang sebenarnya tidak keburu pekerjaannya di akhir tahun, seharusnya di drop di perubahan, dikurangi anggarannya dan dialihkan ke apa namanya subkegiatan lain, ini tidak di drop di perubahan. Mungkin itu yang
Mungkin di evaluasi aja nanti Pak Edi, apa namanya, apakah seperti itu kejadiannya sama dengan Padang Pariaman atau tidak. Kalau misalnya sama, berarti nanti itu jadi catatan juga untuk pelaksanaan 2026. Mungkin itu dari kami, Pak Tom. Terima kasih Pak Pedro atas tanggapannya. Kita lanjut ke bidang Trantibum Limas. Silakan Bapak Ibu dari Trantibum Limas. Di Trantibum ada Satpol PP, ada Kebencanaan BPBD, dan ada itu Damkar. Kita mulai dari Satpol PP. Silakan. Atau BPBD. Silakan mana yang dulu? Silakan Bapak. Belum kedengaran Pak, suaranya Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satpol PP Tanah Datar, Pak. Silakan Ibu. Oh, untuk di segi penerapan kan Satpol PP mencapai 95,52%. Itu sedikit kami mengalami permasalahan. Yakinya sulitnya mengumpulkan data orang by name by address dalam pencapaian orang yang terdampak dalam pengumpulan data dalam penegakan dan terdampak dalam kebakaran dalam radius 50 meter. Kemudian untuk Ibu, izin Ibu, suaranya putus-putus Bu, dan iya. Suaranya putus-putus Bu. Coba Iya, di ini lagi mikrofon. Ya, silakan. Kemudian dalam Suaranya mantul Ibu. Suara dari Ibu mantul-mantul gitu, jadi sehingga tidak kurang jelas kedengarannya. halo. Kalau dari segi realisasi anggaran, kami ada beberapa rekening belanja yang memang tidak terrealisasi. 100% ada di bidang kebakaran, dan kemudian juga ada sisa kontrak yang ada pengadaan hidran, kami ada sisa kontrak tidak mencapai 100%. Ya, cuman untuk 2026 dalam pengumpulan data orang yang terdampak ini sudah kami tindak lanjuti di triwulan 2. Alhamdulillah kami tidak mengalami kesulitan lagi. Nah, sekian Pak dari Satpol PP. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mungkin kita lanjut BPBD dulu. Silakan Bapak dari BPBD. Suaranya nggak kedengaran Pak. Belum kedengaran Pak suaranya. Terkendala di mikrofonnya atau gimana itu? Mungkin kita minta tanggapan dulu ya Bapak ya, sembari memperbaiki perangkatnya. Kita minta tanggapan dulu dari Satpol PP Provinsi Sumatera Barat. Tadi juga sudah bergabung Pak Febri Anggraiwan.
Silakan Pak Ari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tom dari Biro Pemerintahan dan Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting hari ini. Mengenai capaian Pol PP Tanah Datar tadi, menurut tahun 2025 95,52%. Menurut kami sudah baik, tidak ada masalah. Tapi tadi ada kendala untuk kesulitan mendapatkan by name by address yang terdampak ya Bu. Menurut kami mendapatkan itu saat melakukan pelanggaran perda itu operasinya Bu, nanti dikumpulkan KTP-nya di data saat melakukan pelanggaran perda. Nanti di laporan pas saat pembuatan laporan tahapan SPM nanti disamarkan 4 digit atau 5 digit terakhir Bu. Jadi data-datanya aman. Sekian menurut kami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari dari Satpol PP Provinsi Sumatera Barat. Bapak dari PPBD, apakah perangkatnya sudah baik atau bagaimana? Silakan dicoba Pak. Assalamualaikum Pak. Baru Pak, bagus Pak. Silakan Pak. Alhamdulillah Pak. Baik Pak, perkenalkan saya Anggun Ananta, Kasubag Program BPBD Pak. Ya. Jadi untuk tahun 2025 itu capaian SPM kami adalah sebesar 94,66%. Itu kendala yang kami hadapi gini Pak, karena di SPM BPBD itu kan item-itemnya sangat banyak Pak. Jadi misalnya salah satunya contohnya sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia. Di sana ada 5 poin, 5 item. Misalnya di antara salah satu item itu kami tidak ada targetnya di tahun itu gitu, 0 gitu kan. Sehingga kami realisasinya juga 0, cuman capaiannya nggak bisa 100% jadinya Pak gitu. Jadi makanya capaian SPM-nya itu nggak bisa 100% BPBD Pak gitu. Kemudian untuk realisasi anggaran BPBD tahun 2025 itu realisasi sebesar 94,57%. Sebenarnya itu bisa lebih Pak, cuman karena ada bencana di bulan November yang tanggap darurat, itu ada beberapa kegiatan yang seharusnya SPM itu tidak jadi terlaksana Pak gitu. Sebenarnya realisasinya bisa lebih tinggi daripada itu. Mungkin itu aja Pak pemaparan dari BPBD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari BPBD Kabupaten Tanah Datar. Jadi kendalanya ada mengenai media informasi ya Pak ya. Belum ada targetnya yang ditetapkan sehingga capaiannya belum ada sehingga mempengaruhi dari pencapaian SPM bidang kebencanaan, sub kebencanaan. Kita sapa dulu dari BPBD Provinsi Sumatera Barat. Ada yang bergabung? Bapak Ibu dari BPBD Provinsi Sumatera Barat? Kayaknya belum ada yang gabung ya Pak ya. Jadi mengenai ini Pak, kami catat dulu atau Bapak nanti bisa koordinasi langsung dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat bagaimana untuk menutup yang media informasi ini. Apakah melalui apa nanti saya juga menyampaikan bagaimana ini mengatasi kendala seperti ini. Itu dari teknis ya Pak ya. Kita minta dulu dari anggaran gimana Pak Pedro? Tertib secara umum, ada Satpol PP, ada BPBD, ada Damkar di sana, ada 3 sub di sana. Pak Pedro, silakan Pak Pedro. Dan Pak, tadi persentasenya berapa Pak? Capaian 2025 Pak? Capaian 2025 itu untuk Trantip. Sebentar, saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Yang anggaran anggaran sudah cukup tinggi sebetulnya Pak Pedro. Secara total 81,27%, yaitu untuk Satpol PP 93,57%, kemudian untuk kebencanaan itu 94,57%, kemudian untuk damkarnya ini damkar yang agak rendah 68,47%. Untuk Satpol PP dan BPBD-nya itu sudah cukup bagus realisasinya.
Mungkin ya yang seperti yang dijelaskan oleh dari BPBD tadi, capaian 94,57 ini sebetulnya masih bisa direalisasikan lebih karena di akhir terjadi bencana sehingga ada yang tidak bisa dilaksanakan. Kira-kira seperti itu gambarannya Pak Pedro. Silakan tanggapan Pak Pedro. Terima kasih Pak. Untuk catatan bagi terutama untuk damkar nanti mungkin kalau misalnya memang Pak untuk tanda datar ini alokasi anggaran itu untuk SPM Trantibum Mas ini di damkar yang paling banyak. Jadi nanti kalau misalnya memang hampir sama dengan yang Perkim tadi Pak, kalau memang nanti di akhir tahun misalnya apa namanya baik capaian target untuk secara apa namanya target rencana aksi maupun target anggaran itu misalnya nanti di ketika pembahasan perubahan APBD ini catatan untuk 2006 Pak ya maksudnya ini kan jadi catatan ya Pak karena cuman dasarnya cuma 61% nih berarti sama dengan Perkim tadi anggarannya ada tapi tidak terrealisasi. Jadi mungkin kemungkinan besar adalah ketika dia perubahan seharusnya di drop ke atau dialihkan ke kegiatan lain yang baik menunjang SPM maupun tidak menunjang SPM itu seharusnya dialihkan. Ini tetap dialokasikan. Mungkin itu masalahnya. Jadi ini jadi catatan untuk ke depannya. Mungkin itu tanggapan dari kami Pak BPKAD. Lalu kami mohon maaf nih Pak Af mungkin walaupun masih standby Zoom-nya, tapi beliau sedang karena minggu depan kami ada acara, mungkin dalam persiapan membuat administrasi baik surat menyurat maupun koordinasi dengan pihak lain, Pak. Mungkin, Pak. Terima kasih Pak Pedro atas tanggapannya. Kita berikutnya untuk urusan SPM bidang sosial. Silakan Bapak dari Dinas Sosial. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar pencapaian tahun SPM tahun 2025 realisasi keuangannya kalau capaian apanya 100% Pak. Cuman capaian keuangannya itu terkendala di apa Pak? Di yang permakanan untuk lansia itu terkendala meninggal. Dan yang satu lagi terkendala di itu Pak, lewat batasan umurnya untuk anak terlantar. Nah, mungkin itu nanti bisa ada solusinya bagaimana baiknya untuk pencapaian tahun 2026 ini nantinya Pak. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bapak dari Dinas Kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosial Pak. Kita minta tanggapan dari Pak Wen dari Dinas Sosial Provinsi. Bagaimana ini pelaporan penerapan SPM bidang sosial di Kabupaten Tanah Datar tahun 2025. Silakan Pak Wen. Baik, terima kasih Pak Tom. Makasih Pak Fuad Zain dari Dinas Sosial Tanah Datar. Biasanya kan Pak Ferdinand kami koordinasi terus Pak Tom. Bentar nak. Alhamdulillah kalau dilihat Ferdinand dari... dengar Pak. Oh ikut dengar ya Pak ya. Oke Pak. Capaian dari SPM urusan sosial untuk Kabupaten Tanah Datar, alhamdulillah bagus Pak. Ini kita selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar. Terkait dengan permasalahan yang disampaikan tadi, memang ini akan jadi kendala juga di tahun 2026, di mana SPM kawan-kawan, iya nak, sebentar. SPM untuk permakanan lansia dan juga SPM untuk anak terlantar ya Pak ya. Biasanya kita mengandalkan PBN ya Pak ya. Iya. Dan tahun sekarang ini informasinya lewat MBG, tapi sampai sekarang juga belum tahu seperti apa penarikan data ataupun pelaksanaannya dan pelaporannya kepada kita di Dinas Sosial karena mereka adalah anak-anak terlantar dan lansia terlantar yang berada di luar panti. Nah, jadi terhadap
permasalahan tadi, tentu ini tidak bisa kita hindari karena di sosial itu ada perubahan-perubahan data yang sangat signifikan dan cepat juga. Di samping terjadinya bencana alam, juga meninggal dunia, kemudian pindah domisili, dan ini juga di anak terlantar terjadi pula pergeseran usia, karena yang namanya Ya. anak sesuai dengan UU PA, Undang-Undang Perlindungan Anak, itu adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. 18 tahun saja mereka terhitung pada hari pelaporan, ini sudah tidak termasuk kepada kategori anak. Jadi tentu kita perubahan SK selalu kita lakukan, Pak, mengantisipasi hal tersebut karena mereka juga memiliki tempat dan tanggal lahir ya. Tanggal lahir tentu kita bisa memprediksi nanti di akhir tahun supaya mereka masih tergolong pada anak terlantar. Kemudian terhadap yang meninggal dunia tentu ini kita laporkan nanti di dalam permasalahan yang kita hadapi di tahun 2025 dimaksud. Itu mungkin sementara Pak Tom. Bisa kami tanggapi. Terima kasih Pak Wen atas tanggapannya. Cukup sekali ya, detail sekali. Mungkin masing-masing OPD pengampu tetap berkoordinasi dengan provinsi, kabupaten, kota mengenai kendala-kendala yang dihadapi, kemudian menghimpun persoalannya yang tidak bisa kita selesaikan, kita sampaikan ke pusat melalui OPD pengampu masing-masing, silakan, atau disampaikan ke bagian PEM masing-masing, nanti disampaikan ke kami di Sekretariat Biro Pemerintahan, dan kami akan sampaikan kendala-kendala yang tidak bisa kita selesaikan di daerah ke Sekretariat Bersama di Bina Pangda. Untuk mengenai anggaran, Pak Pedro, Dinas Sosial, ada realisasi 77% itu sudah disampaikan kendalanya sama Bapak dari Dinas Sosial. Silakan Pak Pedro. Ya, kalau dari kami, kalau 77% itu cukup rendah, Pak, sebenarnya. Catatannya paling untuk evaluasi untuk ke depannya, untuk 2026 ini nanti paling, apa namanya, kalau memang nanti, ini sama semua sih, Pak, untuk seluruh PD pengampu SPM. Kalau misalnya ada kegiatan yang menunjang SPM yang sepertinya tidak bisa dilaksanakan ketika perubahan, itu harap di drop saja anggarannya ke kegiatan lain yang mungkin lebih membutuhkan anggaran yang dan bisa diselesaikan sampai akhir tahun. Mungkin itu catatan dari kami, Pak. Terima kasih.